Hansu yang tahu kalau dia nggak akan dilepaskan sama Jang, mencoba untuk membuat kesepakatan. Sambil mengayun-ngayunkan tubuhnya, Kang Hansu mengatakan untuk menawarkan kerjasama kepada Jang agar Jang bisa menjadi penyuplai arak ke dalam istana. Jang yang tidak percaya perkataan Hansu menyuruh para premannya untuk menghabisi Hansu. Dan ketika si preman mendekati Hansu, dengan cepat Hansu pun merebut belati milik si preman dan langsung memutuskan tali yang mengikat badannya, lalu menghajar semua preman Jang. Setelah selesai, Kang Hansu yang masih engap-engap pun menjelaskan kalau dia akan mendapatkan lukisan milik pangeran negara Ming yang telah dicuri oleh Piu dan akan memberikannya kepada Jang. Tapi si Jang tetap gak percaya sama niat Kang Hansu. Lalu mereka pun dikejutkan dengan suara Putri Yeon yang memberitahu kepada Hansu agar dia memberikan jaminan atas kesepakatannya supaya Jang percaya padanya. Dan mendengar perkataan Putri Yeon, Jang pun mengambil belati lalu menjadikan Putri Yeon sebagai jaminannya dan akan tetap ditahan di markasnya. Tanpa rasa takut, Putri Yeon pun setuju dengan permintaan Tuan Jang, membuat Kang Hansu mengingat kembali kejadian masa kecilnya saat Jang juga melakukan hal sama kepada ibunya. Lalu Kang Hansu pun meminta kepada Tuan Jang untuk memberikan waktu bicara kepada mereka berdua secara pribadi. Setelah Jang dan anak buahnya pergi, Kang Hansu menanyakan alasan Putri Yeon menolongnya dan bersedia menjadi jaminannya. Karena didesak terus-menerus oleh Hansu, Putri Yeon pun menjawab kalau dia melakukan itu karena telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Kang Hansu. Walau Kang Hansu sedikit kaget dengan pengakuan Putri Yeon, Hansu mencoba untuk melepaskan ikatannya dan membawanya keluar dari markas Jang. Tapi Putri Yeon tidak mau dan meyakinkan Hansu kalau yang dilakukannya adalah karena cinta. Dan Putri Yeon percaya kalau Hansu pasti berhasil dengan rencananya dan akan kembali untuk melepaskannya, lalu menyuruh Hansu untuk pergi dan menjalankan rencananya. Akhirnya Hansu pun pergi dari markas Jang dan meninggalkan Putri Yeon seorang diri di markas itu. Dan setelah Hansu keluar, yang pertama dilakukannya adalah mendapatkan sebuah lukisan Pangeran Ming yang telah dicuri untuk diberikan kepada salah satu pejabat negara yang akan menjamu utusan dari negara Ming. Rencana awalnya, jika lukisan itu ditemukan, maka lukisan itu akan diberikan kepada Tuan Jang dan melalui Tuan Jang akan diberikan kepada pejabat negara itu sehingga Tuan Jang akan mendapatkan akses untuk menjadi penyuplai arak ke istana sebagai imbalan karena sudah menemukan lukisan itu. Tapi apakah itu yang akan terjadi? Nah, untuk mendapatkan lukisan itu, Hansu dan kawannya Dongji mendekati Piu di penjara karena kasus penculikan anak-anak kecil. Singkat cerita, Piu pun setuju menjadikan Kang Hansu sebagai pengacaranya jika dia mendapatkan kapal baru untuk membawanya keluar dari Joseon, dan Hansu harus membeli beberapa anak yang diculiknya. Maka lukisan hasil curiannya dari negara Ming akan diberikan kepada Hansu sebagai imbalan kebebasannya sesuai permintaan Hansu. Kemudian Hansu pun pergi menemui Tuan Jang untuk meminjam sebuah kapal sebagai syarat dari Piu dan meminta Tuan Jang agar mau bersaksi dalam persidangan Piu nanti, dengan membuat alibi bahwa di malam penculikan tersebut Tuan Jang dan Piu sedang bersama-sama. Tadinya Tuan Jang sempat menolak dan menyuruh orang lain saja yang menjadi saksi. Tapi Kang Hansu menjelaskan haruslah Tuan Jang sendiri yang menjadi saksinya agar hakim gak curiga kalau kesaksian yang disampaikan Tuan Jang adalah kesaksian palsu. Dan hakim pun gak akan berpikir kalau Hansu telah menyuap Tuan Jang. Singkat cerita, Tuan Jang memberikan kapalnya dan bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan nanti. Di saat Kang Hansu telah pergi, asistennya Tuan Jang mencoba untuk mengingatkan kepada Tuan Jang kalau dia merasa ada yang salah dan akan mencari tahu apakah Kang Hansu punya motif tersembunyi. Kemudian, dia pun pergi menemui Putri Yeon untuk mengorek informasi tentang rencana Kang Hansu.
Tapi Putri Yeon yang sedang diancam gak merasa terintimidasi dan malah mau membantu si asisten untuk menghentikan rencana Kang Han-soo. Melihat kepercayaan diri Putri Yeon yang gak mengetahui rencana Kang Han-soo, membuat si asisten pun percaya, kemudian melepaskan Putri Yeon untuk membantunya mengulur waktu agar si asisten bisa menyelidiki latar belakang Kang Han-soo, dan sebagai imbalannya Putri Yeon akan dibebaskan. Setelah itu, dia pergi ke pengadilan dan menyuap petugas di sana untuk melihat catatan tentang kasus Pio. Selagi si asisten mempelajari kasus Pio dan mengobrak-abrik kapal milik Han-soo, di tempat yang lain, Putri Yeon mengulur waktu dengan membuat taruhan dengan Han-soo di Sowon-gak yang diawasi oleh preman-premannya Sri Kajang dan disaksikan oleh orang-orang yang berada di Sowon-gak. Peraturannya, jika Han-soo teler duluan, maka dia nggak akan bisa membela Pio di pengadilan. Dan karena taruhan itu diawasi oleh premannya Sri Kajang, mau nggak mau Han-soo pun mengikuti rencana Putri Yeon. Tapi tanpa sepengetahuan premannya Sri Kajang, ternyata kendi arak yang akan diminum Han-soo diisi air biasa, sehingga seberapa banyak pun Han-soo meminum air itu, dia nggak akan mabuk. Singkat cerita, taruhan itu pun dimulai dengan meminum beberapa cangkir sampai Han-soo menghabiskan semua air di kendi itu dan berakting sempoyongan seperti orang yang minum arak. Sedangkan Putri Yeon akhirnya harus tumbang karena mabuk, dan taruhan itu dimenangkan oleh Kang Han-soo. Dong-chi yang sudah khawatir langsung menggendong Han-soo keluar dari Sowon-gak. Dan setelah jauh dari Sowon-gak, barulah Han-soo menghentikan sandiwaranya dan memberitahukan pada Dong-chi kalau dia nggak mabuk dan hanya berpura-pura saja. Kemudian, Kang Han-soo pun menemui asistennya Tuan Jang lalu memberitahukan kepadanya kalau Tuan Jang lah yang telah menculik anak-anak kecil itu, dan anak-anak itu sekarang berada di kapalnya Tuan Jang. Dan setelah dilihat oleh asistennya, ternyata apa yang dikatakan Kang Han-soo benar, bahwa anak-anak itu ada di dalam kapalnya Tuan Jang. Dengan rasa yang takut, asisten Tuan Jang keluar dari kapal itu tanpa mengetahui kalau keberadaan anak-anak itu adalah hasil settingan Kang Han-soo. Kemudian, persidangan Pio pun dimulai dengan Kang Han-soo sebagai pengacaranya. Dan dalam sidang itu, semua saksi memberatkan Pio. Tapi dengan pintarnya, Kang Han-soo membuat kesaksian yang membuktikan Pio menculik anak-anak itu menjadi lemah dan dipertanyakan kebenarannya. Tapi hakim tidak mudah percaya dengan penjelasan Kang Han-soo, sehingga Kang Han-soo pun memanggil seorang saksi. Lalu Tuan Jang pun masuk ke dalam pengadilan itu dan memberikan kesaksian kalau dia bersama Pio di malam penculikan itu. Tiba-tiba, dengan suara yang keras, Pio pun berteriak kalau dia tidak mengenal Tuan Jang. Bahkan, dia tidur seorang diri di gubuknya, membuat semua orang terkejut dan Jang pun menjadi bingung. Lalu, Kang Han-soo pun menghadap ke Pio dan mengatakan apakah benar Pio sendirian, dan dibenarkan oleh si Pio. Dan saat Han-soo menyuruh Pio untuk memikirkannya baik-baik, dengan spontan Pio malah menuduh Tuan Jang sebagai pelakunya. Kemudian mengatakan pada hakim kalau hanya pelaku yang sebenarnya lah yang tahu bahwa dia bukan pelakunya. Dan kenapa pria ini mau repot-repot membantuku? Membuat semua orang menjadi bertanya-tanya tentang perkataan si Pio. Sedangkan Tuan Jang yang dituduh menjadi panik dan mencoba untuk membela diri dan memanggil asistennya yang sudah ada di pengadilan untuk bersaksi. Tapi di saat asistennya bersaksi, Tuan Jang yang mengira kalau akan diselamatkan malah makin memberatkan posisinya karena asistennya memberikan kesaksian kalau Tuan Jang adalah penculik yang sebenarnya dan ada 15 anak yang dikurung di kapalnya. Membuat pengadilan semakin ricuh karena kesaksian asistennya Tuan Jang, dan Tuan Jang sendiri berusaha untuk membela dirinya dengan menuduh Han-soo telah bersekongkol dengan asistennya untuk menjebaknya dan mengatakan pada hakim kalau dia sedang difitnah. Tapi Kang Han-soo yang gak terima dituduh menginginkan penjelasan Tuan Jang tentang keberadaannya di hari penculikan itu, atau membawa seorang saksi untuk membuktikan kalau Tuan Jang bukanlah pelakunya. Dan di saat Tuan Jang ingin mengatakan kebenarannya, dia mengingat bahwa saat itu dia bersama dengan seorang pejabat pemerintah
dan Tuan Zhang sedang melakukan transaksi narkoboy bersama pejabat negara itu, sehingga Tuan Zhang gak bisa mengatakan yang sebenarnya dan hanya bisa mengatakan kalau dia tidak ingat yang terjadi pada hari itu dan memberitahu pada hakim kalau dia benar-benar difitnah. Hakim yang mendengar kesaksian Zhang memberikan waktu padanya untuk mengingat kejadian hari itu, dan karena tidak ada bukti ataupun saksi yang mendukung kesaksian Tuan Zhang, membuat Tuan Zhang harus menjadi tersangka dan ditahan di dalam penjara, lalu melepaskan Pio. Setelah Pio bebas, Hansu pun meminta lukisan yang dicurinya dan Pio menyerahkan surat tanda terima penyimpanan, dan ternyata lukisan itu ada di Sowan Gak. Setelah Kang Hansu mendapatkan lukisan itu, asistennya Tuan Zhang langsung membawanya ke Akademi Lukisan Kerajaan untuk diberikan pada pejabat negara yang dipanggil Komisaris Park. Dan dengan tergesa-gesa, si komisaris langsung membawa lukisan itu ke tempat menteri eksekutif, yang diikuti oleh asisten Tuan Zhang. Tapi saat mereka sampai, tiba-tiba ada beberapa pegawai pengadilan memanggil komisaris untuk ikut mereka ke pengadilan karena Tuan Zhang meminta komisaris Park sebagai saksinya. Akhirnya, komisaris pun pergi ke pengadilan sedangkan asisten Tuan Zhang membawa lukisan itu masuk ke dalam ruangan. Singkat cerita, si komisaris pun sampai ke pengadilan untuk menemui Tuan Zhang di dalam penjara, dan tanpa diketahui siapapun, ternyata Kang Hansu juga berada di tempat itu sedang menyamar sebagai penjaga penjara. Dalam pembicaraan antara Tuan Zhang dengan komisaris Park, Tuan Zhang meminta tolong untuk membantunya keluar dari tahanan itu sambil mengingatkan pada komisaris tentang perbuatan mereka pada keluarga Kang Hansu, membuat si komisaris pun langsung marah dan memukul Tuan Zhang berkali-kali sampai Tuan Zhang terbaring tak berdaya. Lalu si komisaris pun mengancam penjaga penjara yang salah satunya adalah Kang Hansu untuk tutup mulut atau nyawa mereka akan melayang. Kemudian komisaris Park pun pergi dari penjara itu. Setelah salah satu petugas penjara keluar, Kang Hansu pun langsung masuk ke dalam selnya Tuan Zhang. Dan disitulah Tuan Zhang mengetahui sebuah fakta bahwa Kang Hansu adalah anak dari petugas Kang yang mereka bunuh 7 tahun lalu. Dan Tuan Zhang pun akhirnya harus menghembuskan nafas terakhirnya malam itu. Sedangkan di tempat yang lain, menteri eksekutif sedang menjamu para utusan dari negara Ming, lalu menyerahkan lukisan yang dicuri Pio kepada mereka. Esoknya menteri eksekutif dan menteri-menteri yang lain mengantar kepulangan para utusan Ming untuk kembali ke negara mereka. Dan saat mereka memasuki kapal, entah gimana ceritanya, mereka menemukan Pio sedang duduk dengan kondisi yang terikat sambil berteriak-teriak untuk dibebaskan. Kemudian hari-hari pun berjalan seperti biasa. Seperti Serikat Zhang sudah berganti nama menjadi Serikat Zhou. Sedangkan Kang Hansu menikmati harinya tanpa gangguan dari Putri Yon. Lalu ada seorang pria yang gak tahu siapa namanya sedang mengawasi Sowan Gak, dan saat Putri Yon keluar, pria itu langsung bersembunyi agar Putri Yon gak melihat dirinya. Sedangkan Putri Yon pergi menemui Kang Hansu di kandang keledai dan merekomendasikan dirinya untuk menjadi sekretaris pribadi Kang Hansu. Dan episode 2 pun selesai.